Selamat siang, pagi dan malam hari buat kawan-kawan semua. Semoga kabar Anda hari ini kabar baik dan sehat-sehat semuanya. Selamat datang kembali di kanal Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Pembahasan kita pada video ini adalah pentingnya evaluasi aksi. Terima kasih kawan-kawan sudah tonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan membagikan video ini kepada kawan-kawan yang lain, karena berbagi itu adalah sikap yang baik. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Serbundo! Baiklah kawan-kawan sekalian, sebelum kita membahas tentang pentingnya evaluasi aksi, mari kita ulas sejenak tentang persiapan dan perlengkapan aksi unjuk rasa sesuai dengan pengalaman dan juga pengalaman kawan-kawan yang lain dan yang sudah pernah kita laksanakan. Dalam hal ini adalah adanya susunan panitia dan penugasan, yaitu adanya komando aksi. Komando aksi bersama koordinator lapangan bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan unjuk rasa. Kemudian susunan tim delegasi, adanya tim delegasi. Di tim delegasi menentukan siapa yang menjadi juru bicara. Koordinator lapangan bertanggung jawab terhadap segala hal yang berhubungan di lapangan. Koordinasi secara langsung kepada komando aksi. Kemudian adanya orator yang menjadi penyemangat bagi masa aksi, mempersiapkan orasi yang berhubungan dengan tuntutan. Tim logistik mempersiapkan segala kebutuhan logistik yang dibutuhkan. Kurir bertugas dan bertanggung jawab atas segala peralatan aksi seperti umbul-umbul, panduk, dan siap bertugas sebagai pengantar berkas surat-surat. Dan tim medis, jika dibutuhkan, kemungkinan unjuk rasa direncanakan dalam waktu agak panjang, bisa 3 hari, bisa seminggu, sebaiknya harus mempersiapkan tim medis. Setelah susunan panitia dan penugasan ini, maka menentukan jadwal tempat unjuk rasa dilaksanakan, adanya pemberitahuan dan estimasi masa aksi. Jadi kawan-kawan juga harus menentukan target dan tuntutan. Pentingnya penyediaan anggaran sebelum melakukan aksi unjuk rasa. Baru kemudian pengadaan perlengkapan, umbul-umbul, spanduk, bendera, kebutuhan tim medis yaitu seperti P3K. Kira-kira itu ulasan kita sedikit tentang persiapan dan perlengkapan aksi unjuk rasa. Kita anggap dulu bahwa aksi sudah dilaksanakan, sudah terlaksana. Pentingkah kita melakukan evaluasi aksi unjuk rasa? Pengertian evaluasi adalah proses penilaian, pengumpulan, dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses kegiatan. Proses identifikasi untuk mengukur, menilai apakah sebuah kegiatan atau program dilaksanakan sesuai perencanaan dan berhasil mencapai tujuan atau tidak. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil akhir dengan apa yang seharusnya dicapai. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan informasi tentang kinerja manusia, sistem, atau alat yang kemudian digunakan untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Langkah evaluasi setelah melakukan kegiatan mogok kerja ataupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan organisasi. Secara umum, tahapan-tahapan evaluasi adalah sebagai berikut. Menentukan topik evaluasi. Dengan mengetahui topik yang akan kita evaluasi, kita memiliki gambaran tentang langkah yang akan kita lakukan, serta berbagai macam kemungkinan yang akan kita hadapi. Topik evaluasi dapat berupa program kerja, pelaksanaan kegiatan, atau hasil dari suatu kegiatan. Dengan mengetahui topik yang akan dievaluasi, kegiatan akan menjadi lebih terfokus. Merancang kegiatan evaluasi. Sebelum melakukan evaluasi, sebaiknya kita merancang kegiatan-kegiatan evaluasi terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar tidak ada yang kita lewatkan dalam evaluasi nantinya. Rancangan kegiatan evaluasi merupakan pegangan atau pedoman dan sekaligus petunjuk langkah-langkah tentang pelaksanaan evaluasi tersebut. Pengumpulan data. Setiap data yang diperoleh harus dapat memberikan gambaran tentang suatu hal.
Dengan kata lain, setiap data harus memiliki arti yang dapat diterjemahkan sehingga dapat memberikan gambaran secara utuh tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan komunitas. Pengolahan dan analisis data. Setelah data telah terkumpul, selanjutnya data tersebut diolah dengan cara dikelompokkan. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh mudah untuk dianalisis. Dengan pengolahan data yang baik, maka akan diperoleh gambaran hasil evaluasi yang dilakukan. Pelaporan hasil evaluasi. Pelaporan hasil evaluasi dapat berupa laporan secara tertulis atau dalam bentuk pemaparan. Pelaporan hasil evaluasi dapat dijadikan rujukan untuk menyusun langkah-langkah berikutnya. Selain itu, pelaporan hasil evaluasi juga dibutuhkan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan yang ada dalam kegiatan. Evaluasi aksi sangat penting dilaksanakan, karena dari evaluasi aksi kita bisa mengetahui di mana letak kekurangan dan kelemahan kita pada saat melaksanakan pemogokan atau unjuk rasa. Bahkan kawan-kawan dalam melakukan aksi unjuk rasa, misalnya kalau hari pertama sudah melakukan unjuk rasa, maka kawan-kawan harus menentukan jam berapa di mana melakukan evaluasi. Bisa juga di lokasi tempat di mana diadakannya unjuk rasa. Tapi jika tidak memungkinkan karena sesuatu hal direncanakan di tempat lain. Nah, evaluasi ini harus dilakukan secara rutin selama kegiatan aksi unjuk rasa berlangsung. Kalau dimulai pagi misalnya, pagi dilaksanakan, makanya penting sekali menentukan jadwal. Bukan hanya jadwal misalnya unjuk rasa dilaksanakan 3 hari, tapi jadwal harian. Jam berapa dimulai aksi unjuk rasa, kemudian jam berapa istirahat makan siang, kemudian jam berapa berakhir. Nah, setelah berakhir, semua panitia yang terlibat, semua panitia-panitia harus menentukan tempat atau jadwal di mana dilaksanakan evaluasi. Nah, begitu kawan-kawan ya. Kenapa harus dievaluasi? Biar kita mengetahui kekurangan dan kelemahan kita. Nah, apa-apa saja yang harus kita evaluasi? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misalnya kita melakukan unjuk rasa, yang harus kita evaluasi itu adalah apakah semua susunan panitia berjalan sesuai dengan fungsinya. Misalnya komando aksi, apakah sudah berjalan sesuai dengan fungsinya? Apakah tim melakukan koordinasi dengan koordinator lapangan? Kemudian tim delegasi, ini ada evaluasi khusus juga bagi tim delegasi. Apabila sudah terjadi perundingan, di sini kawan-kawan, kira-kira kelemahan kawan-kawan apa pada saat misalnya negosiasi dilaksanakan atau terjadi bipartit? Apakah juru bicaranya sudah tepat menurut kawan-kawan atau kemungkinan ada pergantian? Begitu juga dengan komando aksi dan banyak hal-hal lainnya. Apakah tim delegasi menguasai tuntutan? Apabila tidak menguasai, maka perlu mempelajarinya kembali. Apakah sesuai dengan perencanaan? Misalnya kalau jam 9 dilaksanakan, dimulai aksi, kemudian istirahat jam 13 sampai jam 14, kemudian berakhir misalnya pukul 17 sore, apakah itu berjalan sesuai dengan persiapan atau perencanaan awal? Nah, begitu juga dengan orator, apakah perlu penambahan orator? Kemudian begitu juga kurir, apakah semua berjalan? Kalau ini tidak berjalan, berarti harus kembali melakukan persiapan yang matang. Jangan sekali-sekali kawan-kawan melakukan aksi apabila masa tidak siap, karena ini akan berakibat konjol. Kemudian nanti kalau soal-soal target, misalnya tuntutan 7 dipenuhi, misalnya 3 tuntutan, apakah harus terus melakukan aksi? Dalam evaluasi itu, apakah perlu dilakukan dilanjutkan aksi unjuk rasa? Nah, atau kemudian bisa berhenti dulu, masuk kembali bekerja, kemudian di waktu yang lain nanti dibuat lagi perencanaan aksi yang matang untuk meminta perundingan. Tapi apabila perundingan gagal, maka ya aksi harus berjalan. Nah, di sini kawan-kawan harus memahami pentingnya persiapan-persiapan yang tadi. Nah, evaluasi ini harus terus berjalan. Misalnya pada persiapan atau sebelum aksi juga kawan-kawan harus melakukan evaluasi. Nah, kira-kira begitu kawan-kawan tentang pentingnya evaluasi aksi unjuk rasa bagi kawan-kawan dan untuk kita semua ya, kira-kira begitu. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semua.
Jangan lupa untuk selalu sehat untuk kita semua, dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih buat kawan-kawan.